Perkenalkan, saya Nurel Maghribi, utusan dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pontianak, nomor urut undian 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Bapak dan Ibu guru pendamping, serta hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna dan maha mulia. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada sang baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil mensiarkan Islam dan membawa kedamaian. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyampaikan selawat kita kepada sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Salamullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Yuk sama-sama. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. InsyaAllah, semoga dengan selawat yang kita sampaikan tadi, kita semua akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Generasi muda adalah calon pemimpin yang mampu menghimpun kekuatan untuk mengubah dunia, karena di tangan pemudalah tongkat estafet Islam di masa mendatang. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan tausiah berjudul Meneladani Kepemimpinan Rasulullah. Hadirin, sejarah telah mencatat orang-orang hebat, hebat karena jabatan ataupun kekayaan. Adapun Rasulullah, beliau hebat bukan karena jabatan ataupun kekayaan, tapi beliau hebat karena dihebatkan oleh Sang Maha Hebat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah beliau menjadi teladan bagi kita dan menjadi pemimpin bagi seluruh umatnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan firman-Nya dalam surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang ahli sejarah sekaligus penulis buku tersohor dari Amerika Serikat yang bernama Michael Hart. Beliau menuliskan di dalam bukunya yang berjudul The 100 of the Most Influential Persons in History. Bukunya menjadi fenomenal dan kontroversial karena beliau menempatkan di urutan pertama orang yang paling berpengaruh di dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bukunya yang fenomenal tersebut, Hart mengungkapkan fakta yang mengejutkan, beberapa alasan mengapa beliau menempatkan di urutan pertama kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Rasulullah tidak pernah sekalipun terlibat dalam tindakan penyimpangan sosial. Kedua, satu-satunya tokoh yang paling berhasil diikuti oleh umatnya, baik moral maupun etikanya. Ketiga, Nabi Muhammad mampu membawa
peradaban. Wahai generasi muda, harapan bangsa, sebagai pemimpin umat, Rasulullah SAW memiliki pola atau model kepemimpinan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat beragam etnis, ras dan agama. Beliau memegang teguh 4 sifat. Pertama, syidik. Syidik artinya jujur. Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang jujur dan jauh dari sifat dusta. Karena pemimpin yang jujur tidak akan membohongi rakyatnya. Ia akan jujur kepada dirinya sendiri maupun kepada rakyat. Karena kejujuran merupakan pintu kebaikan. Kedua, amanah. Amanah artinya mampu menjalankan dan menjaga kepercayaan yang diemban secara profesional. Sikap amanah telah mengakar kuat pada diri Rasulullah sejak usia belia. Setiap pemimpin harus mengemban sikap amanah yang artinya melayani kepentingan rakyat, bukan melayani kepentingan pribadi ataupun kelompok, bukan melayani kepentingan partai ataupun pemilik modal. Ketiga, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Rasulullah SAW selalu menyampaikan kebenaran dan berani mengungkap kebatilan, teguh dalam pendirian dan selalu membela kebenaran. Suatu hari, delegasi Quraisy datang untuk menemui pamannya Abu Talib untuk memberikan tawaran yang diajukan kepada Rasul, asalkan beliau berhenti berdakwah. Tapi Rasulullah SAW dengan tegas dan lantang berkata kepada pamannya, "Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka letakkan mentari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini hingga Allah memenangkannya atau aku binasa bersamanya, aku tetap tidak akan meninggalkannya." Subhanallah. Keempat, fatanah. Fatanah artinya cerdas. Rasulullah SAW selalu menyampaikan bimbingan dan mengambil keputusan berdasarkan ilmu. Pemimpin yang fatanah akan tercermin pada etos kerja dan kinerja yang akan melahirkan kebijakan yang tepat dan bukan membawa mudarat. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah 4 sifat yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Insya Allah dengan keempat sifat tersebut akan lahir calon seorang pemimpin yang hebat dan dicintai umat. Hadirin, ada 3 kunci seorang pemimpin yang sukses. Seseorang yang visioner, leader, dan mahir. Seseorang yang memiliki tujuan yang jelas, sikap yang tegas, dan otak yang cerdas. Ingat pesan baginda Rasulullah di dalam hadisnya, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sebagai generasi muda dapat meneladani kepemimpinan Rasulullah. Akan saya tutup dengan pantun. Lentik jemari merajut benang, benang disulam menjadi kain. Salah dan khilaf jangan dikenang, mohon maaf lahir dan batin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum